Sri Aryani, presensi 32 sebagai TAPD 2. Saya, Keiza Yulianingrum, dari presensi 14 sebagai Ketua Bapeda. Saya, Selafni Prastyawati, dari presensi 7 sebagai DPRD 1. Saya, Nabila Wahyuni Tias, dari presensi 18 sebagai DPRD 2. Saya, Adinda Sofia Asani, presensi 1 sebagai DPRD 3. Selamat menyaksikan. Awal tahun anggaran di Kabupaten Sukoharjo dimulai dengan rapat internal pemerintah daerah. Rapat ini menjadi tahap awal penyusunan RAPBD yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Bupati, yang saya hormati tim anggaran pemerintah daerah, Kepala Bapeda dan Kepala BPKAB. Pada siang hari ini kita akan membahas RAPBD tahun anggaran mendatang. Saya harap RAPBD ini mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi daerah. Saya sepakat Bu Bupati, namun kita juga harus memastikan sektor pendidikan dan kesehatan agar mendapatkan perhatian yang memadai. Baik, menurut perencanaan, untuk anggaran infrastruktur itu naik sebesar 30%, sedangkan untuk anggaran pendidikan hanya naik sebesar 5%. Kenaikan anggaran untuk infrastruktur ini dinilai cukup meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Namun konsekuensinya beberapa program sosial harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran. Dari sisi keuangan daerah, rancangan RAPBD masih dalam keadaan batas aman dan sesuai dengan kemampuan fiskal. Kita harus siap dengan kritik DPRD, mereka pasti menyoroti keseimbangan anggaran. Baik, RAPBD ini akan kita ajukan ke DPRD dengan penjelasan yang transparan. Demikian rapat pembahasan RAPBD pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari kemudian, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah diajukan dalam rapat DPR Kabupaten Sukoharjo untuk dibahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan RAPBD ini sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan pembangunan daerah. Ini merupakan data perencanaan PBB. Ini menempatkan sekarang ya dari sisi Terima kasih kepada Ibu Bupati. Namun setelah kita cermati, ada beberapa hal yang harus kita pertanyakan. Kami menilai bahwa penyusunan RAPBD ini kurang memperhatikan aspirasi dari rakyat. Ya, itu benar. Banyak sekali aspirasi dari rakyat yang belum tercermin, terutama di bidang pendidikan dan juga sosial. Kami menyusun RAPBD ini berdasarkan perencanaan teknis dan kebutuhan pembangunan daerah. Kami terbuka terhadap semua masukan dan siap melakukan evaluasi jika diperlukan. Masalahnya itu bukan hanya dari isi anggaran, tetapi prosesnya yang kurang transparan. Sebagai wakil rakyat, kami bertanggung jawab memastikan bahwa anggaran harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran infrastruktur cukup besar dan berpotensi mengesampingkan kepentingan. Tetapi infrastruktur ini adalah fondasi pembangunan untuk jangka panjang. Namun, kami mengakui bahwa keseimbangan anggaran masih perlu untuk diperbaiki. Jika revisi diperlukan, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perdebatan panjang akhirnya mendapatkan kesimpulan.
Baik, dengan mempertimbangkan seluruh masukan, kami menyatakan bahwa rancangan anggaran pendapatan daerah ini belum layak untuk disahkan dan dikembalikan untuk direvisi. Dan pada tahun baru ini, kami menggunakan APBD tahun sebelumnya. Terima kasih. Kami menerima keputusan DPRD dan akan melakukan perbaikan agar era PBD ke depan lebih inspiratif. Untuk kedepannya, hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap berjalan. Dan pada akhirnya, rancangan pendapatan dan belanja daerah tidak disahkan dan dikembalikan untuk direvisi. Lalu, di tahun baru ini menggunakan APBD tahun sebelumnya. Terima kasih telah menyaksikan